Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamuhum wa lam yaf'alu syai'an fariyan ambad. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul adzim. Ikhwati iman rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita masalah pernikahan, pada pembahasan kita kali ini kita akan mencoba membahas masalah tafsir, yaitu tafsir di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, di mana surat Al-Hijr itu adalah merupakan surat yang ke-15 yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Menurut Ibnu Katsir, di sini ada kata-kata inna nahnu. Inna nahnu di sini menurut penafsiran Ibnu Katsir yaitu adalah satu pihak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nazzalna dzikra. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menurunkan adzikra. Apa itu adzikra? Adzikra itu kalau misalnya diterjemahkan di dalam konteks bahasa Arab itu sebagai pengingat. Akan tetapi kalau misalnya kita kaitkan lagi menurut dari beberapa ahli tafsir, termasuk di dalamnya adalah Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya itu Al-Qur'anul Azim, dimaksud dengan adzikra di sini adalah Al-Qur'an. Nah, di mana Al-Qur'an ini dijadikan fungsi atau berfungsi untuk sebagai pengingat. Pengingat mengenai apa? Pengingat mengenai orang-orang terdahulu, kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu, dan kejadian-kejadian yang akan menimpa orang-orang yang di kemudian hari. Pengingat mengenai adanya adab dan nikmat. Ya. Pengingat mengenai adanya berita kabar dan kabar baik dan kabar buruk yang terjadi di masa yang lalu dan yang akan datang. Pengingat adanya surga dan neraka. Dan itulah fungsi dari Al-Quranul Karim itu. Jadi Al-Quranul Karim itu difungsikan sebagai adzikra. Dan itu telah disepakati oleh para ulama-ulama tafsir yang lainnya. Di ulama-ulama tafsir yang lainnya telah menyepakati mengenai definisi daripada adzikra itu, yaitu Al-Quranul Karim. Lalu ada apa dengan Al-Quran? Al-Quran menurut Wahbah Az-Zaili, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dijaga dari apa? Nah, Wahbah Az-Zaili ini telah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga Al-Qur'an dari pengurangan, penambahan, dan juga kepunahan dari segi-segi ayat dan kata-katanya. Dan itu akan Allah jaga sampai hari kiamat kelak. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga akan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai hujah atas semua makhluknya. Ya. Dan itu ada tertuang di dalam kitabnya yang bernama Al-Wajiz. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan sebagai hujah untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai hujah untuk semua makhluknya, maka Imam Al-Qurtubi telah mendorong kita untuk senantiasa membaca, memahami, memikirkan, dan serta mengamalkan Al-Quranul Karim. Kalau kita sudah mau membaca, memikirkan, dan mengamalkan Al-Quranul Karim, maka kita termasuk golongan orang-orang yang sudah mau mentadaburi Al-Quran. Kalau kita sudah mau mentadaburi Al-Quran, maka kita termasuk golongan orang-orang yang sudah mau terdorong untuk mencintai Al-Quranul Karim.
oleh karena kita ini sudah terdorong untuk mencintai Al-Quranul Karim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala ini akan mencintai kita. Ya. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW, kalau misalnya kita ini ingin mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita ini senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Iman Zakaria. Kita tutup pembahasan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.